puluhan triliun mereka siapkan, walaupun sekarang masih terkendala dengan ya punya tanah, ya, proyek-proyek perkebunan, proyek-proyek lain, pelabuhan, semua siap mereka. Revitalisasi pertanian siap, gula kita minta 10 triliun, mereka siap. Asal tentu pemerintah turut campur sehingga dia aman gitu kan. Memang saya tahu dengan kasus-kasus seperti terjadi Pak Nelu, dia Pak Bandiri, banyak direksi bank memang agak khawatir. Tetapi tidak usah khawatir selama itu tidak berbuat macam-macam, tidak juga. Tapi kita perbaiki sekarang dengan kemarin kerjasama antara BPKP, Kejaksaan dengan kepolisian, bahwa sebelum Anda mau manggil orang, agar BPK memeriksa dulu apa itu kebijakan kah atau pelanggaran. Kalau kebijakan, banyak sekali kebijakan tidak boleh dicampur aduk. Tidak boleh. Kalau kebijakan itu bukan kejahatan, bahwa dia salah pada mungkin ya itu kebijakan yang salah. Bisa aja sebuah perusahaan tadinya bagus, oleh karena satu keadaan tertentu menjadi jelek, tapi pada waktu diberikan kreditnya dan memenuhi semua persyaratan itu tidak bukan pelanggaran kan. Baik. Itu perdata, bad debt kan. Jadi di mana-mana terjadi bad debt. Bapak Wakil Presiden, sebelum kita jeda sebentar, ada satu pertanyaan saya. Ekonomi enjoy, katanya ada di Times itu, ekonomi enjoy atau ekonomi kebahagiaan. Apa maksudnya? Ya, ada suatu di Amerika, di Eropa, mereka sekarang lagi meresearch apa itu kebahagiaan, economic of happiness. Jadi mengukur tingkat kebahagiaan orang itu dari segi ekonomi, bahwa apakah itu kebahagiaan karena Anda punya banyak uang, atau pejabat tinggi, atau punya kedudukan, atau macam-macam lah. Mereka punya ukuran-ukuran, dan seperti saya katakan, ternyata kebahagiaan yang pasti itu kalau bertemu teman dan keluarga, itu ternyata itu kebahagiaan yang paling pasti, bukan yang tertinggi, itu paling pasti. Artinya semua orang yang punya uang, yang tidak punya uang, itu semua bahagia kalau ketemu teman. Artinya karena itulah saya katakan, jadi kalau kebiasaan kita mudik, kebiasaan kita kembali kampung, ternyata itu kebahagiaan yang tinggi sekali. Baik, kita jeda sebentar, Bapak Presiden. Pemirsa, kita masih bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Dan apabila Anda ingin mengirimkan SMS, silahkan Anda mengirimkannya pada 007, jadi pada 08998 123456. Mohon di dalam SMS tersebut ditampaikan 007, kemudian pertanyaannya 007 langsung adalah kita sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden. Juga ingin kami sampaikan bahwa apabila Anda terlambat melihat wawancara ini, Anda dapat mengikutinya melalui www.qchannel.tv/impact, dan Anda dapat melihatnya melalui YouTube. Dan juga kami sampaikan bahwa wawancara ini dapat Anda ikuti di seluruh dunia. Kita masih bersama dengan program Impact. Kita akan kembali bersama Anda setelah beberapa pesan berikut ini. Business Week Indonesia, kenali bisnis global, menangkan bisnis lokal. Hanya di Tri, setengah harga bisa napan murah kemana aja. Mau Tri jaringan selularmu. Tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak maju di sektor agribisnis. Saya mulai dari menjual telur ayam. Dunia memang sudah berubah. Mampukah kita keluar dari kesulitan ini? Tidak bisa subsidi pemerintah harga murah tapi produksinya rendah lah udah. Peran pemerintah sebagai fasilitator, kalau itu tidak membuat kebijakan yang bersahabat dengan agribisnis, banyak uang sia-sia. Saksikan Agribisnis Expose Road to AgriNext 2008. Itu di Indonesia ada apa sih? Bedah SBJK adalah satu talk show yang
menguji kebijakan-kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Kalau dia berusaha dengan benar, sudah pastilah pada ekonomi dampaknya luar biasa. Bahkan dialah yang menghidupi negara. Baru ada kabar bahwa ada markup di dalam, ada pelanggaran pajak, tapi dulu tidak pernah itu dibawa ke sidang arbitrase. Karena ada dugaan bahwa kontraknya tidak dijalankan dengan benar. Karena kalau ini mau dibikin liberal, dia memang bisa jadi liberal. Pemirsa, kita masih bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kala. Pak Wakil Presiden, kritis, objektif, dan proporsional. Suatu yang sering Bapak katakan, kritis, objektif, dan proporsional. Bisa Bapak sedikit memberikan gambaran secara garis besar? Itu dalam konteks posisi Golkar kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat. Sebagai ketua partai, saya mengatakan bahwa partai itu harus tetap kritis, tapi juga objektif. Hanya kritis kepada kebijakan-kebijakan umum, apakah itu baik atau kurang baik, itu mesti kritisi. Kalau kurang baik, kritisi. Kalau baik, mesti objektif juga untuk menyampaikan apresiasi, kan? Dan karena itu harus objektif, jangan asal kritik aja. Ketiganya harus proporsional, artinya kalau masalahnya besar, itu juga tingkat kritiknya besar. Kalau masalahnya kecil, ya jatah usah dibesar-besarkan. Nah, itu maksudnya secara proporsional, jangan berlebihan. Tapi karena itu selalu harus tiga, kritis, tapi harus objektif, punya dasar-dasar, dan reasoning, substantif. Tapi proporsional lah, berarti kata besar kecilnya persoalan, juga besar kecilnya kritik. Kritik sekarang proporsional? Ya, kalau sejauh Golkar secara umum. Ya, secara umum pers terhadap pemerintahan. Kadang-kadang berlebihan. Apa saja sekarang itu dikritik. Kalau pemerintah buat A, itu masyarakat kenapa A, kenapa bukan B? Coba kalau B, kenapa bukan A? Apa saja salah, kan? Tapi bagi saya itu tidak apa-apa. Tapi kalau Golkar sendiri, yang tiga kata itu berlaku untuk partai yang saya pimpin. Lee Kuan Yew pernah mengatakan, di Indonesia terlalu banyak check and balance. Tapi dicek terus, tapi balance-nya tidak ada. Ya, banyak penilaian setelah reformasi kan, akibat terlalu banyaknya institusi politik yang menjadi ada parlemen pasti, media ya, banyak komisi-komisi, ada lebih 20 komisi, otonomi daerah juga, ada DPRD, macam-macam institusi yang seperti mengecek persoalan memang. Tapi memang kadang-kadang menghasilkan memang begitu banyak rapat, begitu banyak komentar, tapi boleh ini bisa memperlambat, tapi kadang-kadang juga kalau saya sendiri, yalah, Anda boleh kritik, tapi kita harus laksanakan sendiri keyakinan kita. Ya kan, begitu. Kalau dulu Bapak sebelum masuk di dalam pemerintahan, sebelum menjadi wakil presiden, sering juga mengkritik pemerintah, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Pada waktu kita duduk di kursi wakil presiden, ternyata keadaan agak berbeda daripada apa yang kita lihat di luar. Ya, saya mengkritik apa yang saya anggap itu salah dan saya memuji apa yang benar. Itu pengalaman saya sekian, dan saya tulis juga buku sebelumnya tentang itu. Contohnya bagaimana soal Indonesia Timur. Saya baca kembali, tidak berubah pandangan-pandangan saya. Karena saya